Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan salam pengadaan. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada? Jelas. Terima kasih Pak Husni. Bapak Ibu selamat datang di kelas daring hari ini. Sabtu 31 Juli 2021 dengan tema kontrak kerja konstruksi. Terima kasih Bapak Ibu peserta dimanapun berada telah memilih IAPI DPD Jatim sebagai sahabat dalam proses belajar pengadaan barang jasa pemerintah. Selamat pagi kami sampaikan juga kepada Bapak Ahmad Husni Tamrin selaku fasilitator pagi ini dan juga Bapak Suwarno selaku narasumber pendamping. Dan insya Allah Pak Suwarno akan mendampingi kegiatan hari ini. Bapak Ibu, perkenalkan saya Upi, salah satu tim admin di IAPI DPD Jatim. Dan di sini juga ada rekan kami, Mbak Ira, yang akan membackup saya sebagai pembawa acara dan moderator hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga Bapak Ibu sekeluarga senantiasa sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita segera terbebas dari pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, izinkan saya sampaikan susunan kegiatan pagi ini. Yang pertama yaitu adalah sambutan dari pengurus IAPI DPD Jatim yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarno. Beliau di IAPI DPD Jatim di seksi organisasi dan juga merupakan fasilitator tetap PBJ di IAPI DPD Jatim. Dan saat ini beliau berdinas di Dinas PU Kota Madiun sebagai kepala dinasnya. Dan yang susunan yang kedua yaitu adalah tangkapan layar bersama atau foto bersama. Kemudian akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Husni Tamrin. Beliau adalah fasilitator tetap PBJ di IAPI DPD Jatim. Dan saat ini beliau adalah Widya Iswara, ahli Madya BPSDM Kementerian PUPR. Kemudian setelah Pak Husni memberikan pemaparan materi akan ada tanya jawab melalui Slido, chat Zoom, dan interaktif yang akan dipandu oleh moderator. Kemudian di akhir acara kita akan foto bersama lagi. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda pertama, yaitu sambutan dari pengurus IAPI DPD Jatim kepada Bapak Suwarno, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga kasih Tuhan tetap pada kita, amin. Semoga Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, karena paling tidak untuk saat ini, situasi yang seperti ini, kesehatan yang paling utama. Kalau di beberapa pemberitaan media, itu banyak yang terpapar, saya doakan semoga yang berada di sini dan seluruhnya itu selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, saya atas nama pengurus DPD IAPI Jawa Timur menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama kaitan dengan kontrak kerja konstruksi, di mana nanti akan dibawakan oleh Pak Husni. Nah, kita ketahui Pak Husni ini memang ahli di bidangnya, tidak hanya ngajar, tapi juga pernah melakukan. Pengalaman beliau nanti cukup panjang ya, tapi sekarang itu sudah menjadi widyaswara ahli madya. Jadi concern di konstruksi memang, di konstruksi ataupun di manajemen konstruksi dan sebagainya. Sehingga pas narasumber ini kebetulan juga sesama pengurus DPD IAPI dengan saya, dan kaitan dengan kontrak kerja konstruksi, beliau juga sudah, setahu saya sudah bikin buku ya Pak Husni ya. Sudah bikin buku dan mudah-mudahan buku itu segera di-launching, karena yang saya tahu kalau menjadi widyaswara itu nggak bikin buku, itu biasanya angka kreditnya kurang.
Nah, saya mau ngikuti Pak Husni, tapi belum boleh. Sudah daftar di provinsi, lulus di provinsi, tapi belum boleh oleh Pak Wali. Tapi nggak masalah, itu jalan hidup. Yang jelas, ketika yang nanganin materi ini orang yang memang paham di lapangan, karena juga pernah berkecimpung di lapangan, lalu saat ini menjadi WI, dah pas untuk materi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita diskusi nanti tidak mencari dalam artian apa ya, salah benar dan sebagainya. Kita diskusi bersama, sama-sama menimba ilmu. Mungkin Bapak Ibu lebih paham di lapangan, sehingga kami juga diberi masukan kaitan dengan persoalan-persoalan lapangan. Nah, kaitan dengan kontrak ini pasti di lapangan banyak persoalan, termasuk CCO dan sebagainya, bikin uji labnya dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya nanganin kontrak yang molor atau di lapangan di luar kendali kita, misalnya tidak bisa masuk ke lokasi proyek, nanti akan digugat oleh Pak Husni. Itu dari saya atas nama pengurus DPD IAPI. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Mudah-mudahan materi ini ada guna manfaatnya dan saya yakin bisa diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwarno yang berkenan membuka kegiatan hari ini, dan insya Allah Pak Warno akan mendampingi hingga kelas berakhir. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke tangkapan layar. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video, mohon untuk mengaktifkan video. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita berikan kepada Pak Husni, untuk tata tertib kelas daring hari ini sudah saya sampaikan di grup, dan Bapak Ibu selama kelas berlangsung nanti hanya audio narasumber dan panitia saja yang aktif. Hal ini agar suara kami bisa terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Slido untuk pertanyaan terkait materi hari ini, dan linknya sudah kami bagikan di grup. Dan mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan video selama kelas berlangsung. Selanjutnya akan saya berikan kepada Pak Husni untuk memberikan pemaparan hari ini. Monggo Pak Husni. Baik, terima kasih Mbak Upi. Sebetulnya ke Pak Warno dulu ini, langsung ke saya. Sesama. Tidak boleh saling mendahului ya Pak. Baik, terima kasih Mbak Upi, Pak Warno, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam sehat semuanya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Kelihatannya pagi ini cerah-cerah semua, apalagi Pak Toto ini yang kelihatannya wajahnya cerah, Pak Hendra juga demikian. Paling tidak berkenalan itu mengakrabkan kita di dalam melaksanakan diskusi ini ya. Saya tidak menggurui bagi Bapak Ibu sekalian, apalagi saya lihat biodata Bapak Ibu sekalian, ada yang dari BUMN, yaitu dari Wijaya Karya ya Pak Toto ya. Adikarya Pak. Oh Adikarya ya, Adikarya, apalagi sudah banyak pengalaman di bidang konstruksi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan share screen ya. Share screen materi saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Kelihatan ya Bapak Ibu sekalian? Jelas Pak. Jelas ya, paling tidak kejelasan ini memperlihatkan materi ini bisa dibaca. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan diri, paling tidak ini nama saya. Ya, nama saya paling tidak ada di sini. Ya, paling tidak ini
saya sebagai aparatur sipil negara, ya, sipil negara, di mana saya bekerja di Kementerian PUPR, diangkatnya oleh Kementerian PUPR, ya, dan sekarang menjadi Widyaswara di Kementerian PUPR. Ya, mungkin ini gambaran pengalaman saya. Paling tidak nanti kita sharing apa yang bisa kita diskusikan di pagi hari ini. Ya, mungkin itu pengalaman saya. Kemudian materi hari ini paling tidak ini salah satu yang harusnya dicermati bagi Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Ya, paling tidak ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020, dan yang baru adalah Peraturan Pengganti Nomor 20, yaitu PP Nomor 14 Tahun 2021. Kemudian nanti pada materi kedua itu penyelenggara pekerjaan konstruksi itu siapa saja yang harus disikapi. Kemudian di materi ketiga itu mengenai rancangan dokumen kontrak, kemudian bagaimana tata kelola kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan persiapan penandatanganan kontrak. Nah, di dalam outline ini saya hanya membicarakan mengenai pekerjaan konstruksi, ya paling tidak bagaimana Bapak mengelola pekerjaan tersebut. Nah, itulah outline kita selama kurang lebih 2 jam. Nanti ada diskusi, ya. Mungkin itu sebagai gambaran outline dari materi ini. Kemudian paling tidak ini secara umum, paling tidak ini menjadikan fokus kita di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Nah, disinilah yang harusnya kita sikapi di dalam pelaksanaannya nantinya, ya. Kemudian ini yang perlu disikapi mengenai apa sih yang diartikan dengan kontrak itu. Paling tidak ini suatu perikatan, ya, di mana perikatan ini adalah ya suatu tujuan di dalam memuat hak dan kewajiban para pihak. Nah, di dalam perikatan ini paling tidak ada 2 belah pihak yang perlu disepakati dan yang perlu merupakan suatu perjanjian undang-undang. Karena kita mengacunya ke Undang-Undang Jasa Konstruksi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, di dalam pengertiannya paling tidak inilah yang harusnya disikapi oleh kedua belah pihak. Yaitu paling tidak kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan hukum kontrak, ya paling tidak ini menjadikan suatu legalitas Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan perikatan. Dan banyak teori-teori yang mengatakan bahwa ya hukum kontrak itu merupakan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau perikatan. Oleh sebab itu perlu kita cermati satu persatu di dalam klausul-klausul yang mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu, ini menjadikan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai hukum perdata. Karena apa? Kalau melanggar, ya paling tidak ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Makanya di sini paling tidak saya mengulasnya dari hukumnya dulu, yaitu masalah asas hukum kontrak, di mana ada beberapa asas hukum kontrak yang harusnya dicermati oleh kedua belah pihak, terutama yang mengikat, yaitu
siapa yang mengikat dan siapa yang bertanda tangan di situ. Makanya asas hukum kontrak itu ada 4, mengenai asas konsensualisme dan asas kebebasan serta asas mengikat kontrak dan asas etikat baik. Inilah yang dijadikan dasar Bapak Ibu sekalian melaksanakan suatu perikatan. Nah, dari sini semua paling tidak ya asas hukum kontrak itu kelihatan bahwa asas konsensualismenya adalah mencapai kesepakatan antara pihak yang berkontrak walaupun belum dilaksanakan saat itu. Inilah yang dinamakan asas konsensualisme. Kemudian ada lagi yang namanya asas kebebasan berkontrak, di mana didasarkan pada pasal 1338 di Kitab Undang Hukum Perdata dan 1320 di Kitab Undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Makanya di sini kebebasan berkontrak itu bisa dilakukan antara lain bebas menentukan apakah melakukan perjanjian atau tidak. Kemudian yang kedua, bebas menentukan dengan siapa dilakukan perjanjian itu. Dan bebas menentukan isi atau klausul untuk perjanjian itu. Oleh sebab itu, kebebasan lainnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang harusnya disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa asas kebebasan berkontrak itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, yaitu asas mengikat kontrak, ya, di mana asas mengikat kontrak itu untuk memenuhi kontrak tersebut mengandung janji-janji yang dipenuhi dan mengikat para pihak sebagai mengikat undang-undang. Tuh, hal ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Itu yang ketiga. Kemudian asas yang keempat, paling tidak asas etikat baik, di mana perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Apa yang dimaksud etikat baik itu adalah pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap pra-perjanjian. Secara umum, etikat baik harus dilakukan oleh setiap pihak dan diperhatikan oleh semua pihak. Nah, itulah yang dinamakan asas etikat baik. Kemudian, syarat sahnya suatu perjanjian yang tadi saya bilang, bahwa pasal 1320 itu memang betul-betul menyepakati bahwa ada subjek dan ada objek. Oleh sebab itu dapat dilakukan kesepakatan bahwa itu cakap dewasa untuk membuat perjanjian, serta objek perjanjian suatu hal tertentu. Nah, ini syaratnya sah kontrak. Makanya biasanya di dalam surat perjanjian itu muncul pasal 1320 ini di akhir dari surat perjanjian tersebut. Ya. Jadi ini salah satu pasal yang mengikat di dalam surat perjanjian. Kemudian di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu berbunyi bahwa kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak. Jadi keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum dan pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menyelenggarakan jasa konstruksi. Itu sudah dibunyikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Makanya inilah yang menjadikan pedoman Bapak Ibu sekalian melaksanakan kontrak kerja konstruksi.
Ya, paling tidak mengatur hubungan kerja para pihak yang dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Inilah yang menjadikan kedua belah pihak mengikat. Oleh sebab itu, paling tidak di dalam kerja konstruksi itu terbagi dalam 3 tahapan. Pada tahapan pro kontraktual, yaitu ada penawaran dan penerimaan. Kemudian pada tahap kedua adalah kontraktualnya, yaitu penyesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang mengikat. Dan tahap post kontraktual, yaitu pada pelaksanaan perjanjian. Nah, inilah yang harusnya menjadi pedoman oleh kedua belah pihak. Karena tahapan-tahapan ini harus dilakukan. Itu menjadi pedoman nantinya oleh kedua belah pihak yang melakukan perikatan tersebut. Itu ya. Makanya di sini, di dalam kontrak kerja konstruksi itu merupakan suatu bentuk perjanjian. Di mana pasal 1338 Kitab Undang Hukum Perdata itu mempunyai 3 sifat. Ya, sifat inilah yang harusnya dipedomani oleh semua pihak. Salah satunya apa? Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian yang kedua, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau kriteria alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Kemudian sifat yang ketiga, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Makanya di sini menjadikan suatu pedoman bagi Bapak Ibu sekalian kalau sudah mengikat suatu perjanjian. Ini yang perlu diperhatikan. Makanya perlulah mari kita cermati bahwa kontrak kerja konstruksi itu memuat. Ya. Jadi isi dari kontrak kerja konstruksi paling tidak memuat. Yang pertama, mengenai identitas para pihak yang berkontrak. Jadi syarat lazim ya dalam kontrak tersebut lain harus jelas siapa subjeknya dan di mana ya. Identitas setidak-tidaknya memuat alamat mengenai kewarganegaraan, domisili, kewenangan membubuhkan tanda tangan. Inilah yang dinamakan identitas para pihak yang berkontrak. Kemudian yang kedua adalah rumusan pekerjaan, di mana di situ dimunculkan dalam klausul-klausul yang harus dirinci mengenai apa yang dikerjakan oleh penyedia, bagaimana ruang lingkupnya, bagaimana nilainya, dan batasan waktu di dalam pelaksanaan. Ya, ini yang harusnya nantinya ditemukan di dalam kontrak kerja konstruksi. Kemudian yang ketiga, mengenai masa pertanggungjawaban dan atau masa pemeliharaan, di mana yang memuat jangka waktu pertanggung atau pemeliharaan yang menjadikan tanggung jawab penyedia jasa. Syarat ini berkaitan dengan asuransi proyek konstruksi. Ya, dengan asumsi ada kemungkinan kegagalan. Ini ada kemungkinan kegagalan atau kejadian di luar perkiraan. Makanya di sini harus mempunyai asuransinya. Kemudian gambaran tentang tenaga ahli. Untuk konsultan baik mengenai jumlah, kualifikasi keahlian, dan klasifikasi pekerjaan jasa konstruksi yang akan dilakukan. Kemudian komponen kelima adalah hak dan kewajiban para pihak. Ya, di mana sisi penggunaan jasa berhak untuk memperoleh
hasil konstruksi di sisi lain berkewajiban memenuhi isi perjanjian. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Surat perjanjian tersebut itu harus merinci hak kewajibannya pengguna bagaimana, hak kewajibannya penyedia bagaimana. Itu harus terinci di dalam klausul-klausul perjanjian. Kemudian yang keenam, bagaimana cara pembayaran. Nah, cara pembayaran ini karena cukup ada beberapa cara pembayaran, di mana diatur di dalam pembayaran proyek yang dilakukan. Bisa dijadikan kemungkinan pembayaran di muka, memakai cicilan, harus menggunakan bank, dan lain-lainnya. Klausul ini memberikan kepastian kepada para pihak. Jadi harus jelas di dalam klausul perjanjian tersebut. Kemudian ada komponen aturan mengenai cedera janji. Nah, inilah yang harusnya kedua belah pihak itu merinci poin-poin yang akan dimasukkan ke dalam surat perjanjian. Ini sangat penting sekali karena kedua belah pihak sudah mengikat suatu perjanjian. Kemudian nantinya ada yang namanya klausul penyelesaian sengketa. Mudah-mudahan penyelesaian sengketa ini harus mempunyai dasar landasan hukumnya. Ya, karena di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dan diatur di dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, itu harus memuat mekanisme kalau ada sengketa di dalam menempuh jalur jika terjadi sengketa. Nah, itulah yang harus dicermati. Kemudian yang ke-9, ya, ada pemutusan kontrak kerja konstruksi. Bagaimana tata kelola ya, memutus kontrak tersebut. Itu harus dituangkan di dalam surat perjanjian. Kemudian nantinya ada kondisi-kondisi yang dikualifikasi sebagai keadaan memaksa atau keadaan kahar atau yang dinamakan bahasa kerennya force majeure, di mana ini kejadian yang timbul di luar kehendak kedua belah pihak yang menimbulkan implikasi para pekerja jasa konstruksi. Nah, inilah yang harus disikapi di dalam kondisi kualifikasikan. Kemudian yang terakhir yaitu klausul mengenai kegagalan bangunan. Karena di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu harus menyebutkan di dalam surat perjanjian itu adalah umur rencana akan dilakukan. Nah, inilah komponen yang harus tertuang di dalam surat perjanjian. Kemudian ada yang namanya klausul mengenai perlindungan kerja, ya, di mana para pekerja jasa konstruksi seharusnya dilindungi dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang ke-13 mengenai klausul mengenai pemenuhan kewajibannya yang berkenaan dengan lingkungan seperti AMDAL dan kesehatan keselamatan kerja, serta mengenai jaminan yang harus dilakukan sebagai fungsi pekerjaan konstruksi dapat tetap berlangsung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, itulah yang menjadikan Bapak Ibu sekalian harus cermat di dalam klausul-klausulnya. Apalagi sekarang muncul mengenai jenis kontrak. Ya, Bapak Ibu sekalian kan harus merancang dokumen kontraknya. Paling tidak ini saya memberikan contoh ya, bahwa di dalam pekerjaan konstruksi itu ada kontrak jasa konsultan konstruksi dan ada jenis kontrak pekerjaan konstruksi. Ya, di mana paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah mengenal apa sih yang dinamakan jenis kontrak langsam, apa sih yang dinamakan kontrak waktu penugasan,
serta kalau di pekerjaan konstruksi ada yang namanya kontrak gabungan langsam dan harga satuan, serta jenis kontrak putar kunci dan mengenai kontrak biaya plus imbalan. Nah, inilah yang dipakai di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultansi konstruksi. Ya, karena peraturan presiden yang baru, yaitu peraturan presiden nomor 12 tahun 2021, Bapak nanti bisa melihat ya di pasal 27 ayat 2 dan ayat 4 itu sudah menjelaskan mengenai jenis kontrak yang akan dilaksanakan. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian melakukan jenis kontrak langsam, jenis kontrak harga satuan, paling tidak memenuhi kriteria sebagai berikut. Kalau Bapak memakai jenis kontrak lumsum, paling tidak ketentuan yang harus ditaati yaitu semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Kemudian berorientasi kepada keluaran. Dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak. Nah, silakan Bapak kalau memenuhi kriteria-kriteria ini, paling tidak Bapak bisa melakukan dengan jauh. Kemudian bagaimana kalau Bapak melaksanakan dengan kontrak harga satuan? Paling tidak memenuhi salah satu kriteria yang ada di sini, di mana volume pekerjaan masih bersifat perkiraan, kemudian pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama, kemudian nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Kemudian kalau Bapak memakai kontrak gabungan, lumsum dan harga satuan, paling tidak ini menjadikan pedoman Bapak melaksanakan dengan jenis kontrak gabungan, yaitu pekerjaan yang dapat mempergunakan lumsum dan bagian lain mempergunakan harga satuan dalam, nah ini, dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan dengan kontrak gabungan, lumsum, dan harga satuan. Kemudian ada yang namanya jenis kontrak putar kunci, yaitu suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia jasa setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai, termasuk pemasangan semua perlengkapannya, sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Nah, itulah yang kemarin di Perpres 16 berbunyi bukan putar kunci, atau bahasa kerennya turnkey. Kemudian ada salah satu jenis kontrak yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam pekerjaan konstruksi itu ada yang namanya jenis kontrak biaya plus imbalan. Ya, biaya plus imbalan, di mana digunakan untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya di dalam rangka penanganan darurat, dengan nilai kontrak merupakan perhitungan biaya aktual ditambah imbalan persentasi tetap atas biaya aktual dan imbalan dengan jumlah tetap. Jadi tolong nantinya Bapak Ibu sekalian, kalau memang itu dalam penanganan darurat, Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan dengan jenis kontrak biaya plus imbalan. Ya, jadi inilah kriteria jenis kontrak yang perlu diperhatikan kalau Bapak memakai jenis-jenis kontrak tersebut. Ini khususnya di pekerjaan konstruksi. Ya, itu yang perlu disikapi di dalam pelaksanaannya. Kemudian kalau untuk jasa konsultan konstruksi paling tidak ada dua jenis,
yaitu lungsum dan waktu penugasan. Di mana kalau lungsum itu mempunyai ketentuan, semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia. Kemudian berorientasi kepada keluaran, serta pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran. Nah, itu biasanya dipakai oleh konsultan, ya, entah itu yang berbentuk perorangan maupun entah itu yang berbentuk badan usaha. Kemudian ada lagi yang namanya waktu penugasan. Jenis kontrak ini dapat dipergunakan untuk jasa konsultan konstruksi, di mana yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau menjadi konsultansi, paling tidak inilah bisa dipakai di dalam menentukan ketentuan yang perlu disikapi. Nah, kalau sudah tahu mengenai jenis kontraknya, baru masuk ke sini. Ya, Bapak melaksanakan dengan kontrak tahun jamak. Sekarang kontrak tahun jamak itu hanya dibatasi maksimal 3 bulan. 3 tahun. Di mana Bapak Ibu sekalian harus cermat terhadap kontrak tahun jamak, yaitu mengenai pelaksanaan yang lebih dari 12 bulan. Ya, lebih dari 12 bulan, di mana pekerjaan penyelesaiannya, kemudian pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran, itu bisa dilakukan dengan kontrak tahun jamak. Yang paling tidak skema pekerjaannya memberikan manfaat lebih atau dikontrakkan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran. Jadi kontrak tahun jamak itu sekarang dibatasi di dalam melaksanakan kontrak tersebut, yaitu 3 tahun anggaran. Itu mengenai kontrak tahun jamak. Kemudian ini mengenai bentuk kontrak, kalau memang betul-betul Bapak mencermati, paling tidak bukti-bukti inilah yang menjadikan Bapak Ibu sekalian melaksanakan dengan bentuk kontraknya. Bisa memakai bukti pembelian, bisa memakai ya kwitansi, tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi itu minimal kurang dari 200 juta itu bisa memakai surat perintah kerja. Kalau sudah di atas, memakai surat perjanjian. Kalau untuk jasa konsultan, paling tidak memakai kurang dari 100 juta, itu bisa memakai SPK. Kalau sudah lebih dari 100 juta, itu memakai surat perjanjian. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian kalau akan memberikan persentase uang muka sekarang. Dengan munculnya Perpres 12 tahun 2021, ini perlu disikapi oleh Bapak Ibu sekalian, cermat terhadap nilainya, cermat terhadap persentasinya. Salah satu contoh, kalau Bapak memakai kontrak di atas 50 juta, kurang dari 200 juta, itu bisa memberikan uang muka kepada usaha mikro, usaha kecil maupun koperasi itu maksimal 50%. Kalau kontraknya di atas 200 sampai 2,5 miliar, itu bisa memberikan persentasi uang muka kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil itu maksimal 30%. Tapi kalau sudah 2,5 miliar ke atas kurang dari 15 miliar itu maksimal 30%. Ya. Kalau untuk usaha non kecil itu maksimal 20% kalau kontraknya di atas 15 miliar. Kalau Bapak Ibu sekalian memakai kontrak tahun jamak, itu uang muka, persentasi uang muka itu maksimal 15%.
Nah, itulah tata kelola kalau Bapak dan Ibu sekalian memberikan uang muka. Ya. Kemudian kalau nantinya Bapak memakai kontrak tahun jama, pasti ada yang namanya penyesuaian harga atau yang dinamakan eskalasi. Ya, di mana eskalasi itu bisa dihitung mulai bulan ke-13 sampai bulan ke-18. Dilakukan terhadap kontrak tahun jama dengan jenis kontrak harga satuan atau kontrak berdasarkan waktu penugasan. Ini khususnya untuk jasa konsultan kalau waktu penugasan itu. Ya, ini mengenai penyesuaian harga atau yang dinamakan eskalasi. Menghitungnya ada rumusnya. Itu mengenai penyesuaian harga. Kemudian ini mengenai jaminan-jaminan kalau Bapak melaksanakan suatu pengadaan barang atau jasa. Ada jaminan penawaran, ada jaminan sanggah banding, kemudian ada jaminan pelaksanaan, ada jaminan uang muka, dan ada jaminan pemeliharaan. Nah, ini mengenai jenis dari jaminan-jaminan kalau Bapak sudah melakukan pengadaan barang dan jasa. Nah, mengenai kontrak kerja konstruksi, itu biasanya jaminan itu muncul di jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka. Kalau pada pra-kontra itu ada jaminan penawaran maupun jaminan sanggah banding. Itu mengenai jaminan besarannya itu sudah diatur juga, ya, paling tidak itu. Kemudian materi kedua ini mengenai pelakunya atau penyelenggara pekerjaan konstruksi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian siap melakukan penyelenggaraan konstruksi, yaitu ada beberapa istilah yang harusnya dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya pengguna anggaran, ada yang namanya kuasa pengguna anggaran, ada yang namanya pejabat pembuat komitmen, ada yang namanya pokja pemilihan, ada namanya agen pengadaan. Kalau Bapak melaksanakan melalui cara swaklola, ada yang namanya penyelenggara swaklola. Dan ada yang namanya penyedia jasa. Nah, di dalam melaksanakan penyelenggaraan konstruksi, paling tidak unsur-unsur inilah yang harusnya menjadikan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, paling tidak ini menjadikan definisi Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian menjadikan pengguna anggaran, paling tidak pengguna anggaran itu adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di kementerian atau perangkat daerah. Kalau memakai sumber dana APBD. Kemudian kalau KPA itu adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangannya dan tanggung jawabnya melakukan penggunaan anggaran. Kemudian ada yang namanya PPK, itu adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA atau KPA untuk mengambil dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran. Kemudian kalau ada pejabat pengadaan, itu namanya pejabat administrasi atau pejabat fungsional atau personil yang bertugas melakukan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan atau e-persasing. Ya, ini tugas dan kewajiban ini sudah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Ya, makanya unsur-unsur inilah yang menjadikan tanggung jawab dan kewenangan di dalam melaksanakan pekerjaan. Makanya saya mencoba untuk membuka wawasan Bapak Ibu sekalian. Paling tidak hubungan antara PA, KPA, dan PPK ini bisa melakukan delegasi atau mandatori atau atribusi. Jadi pelimpahan kewenangan. Nah, inilah hubungan kalau Bapak Ibu sekalian menjadi unsur di dalam melakukan pekerjaan konstruksi. Ya, ini hubungannya.
Kemudian di materi ketiga ini menyangkut mengenai rancangan dan dokumen kontraknya. Paling tidak saya memberikan gambaran karena sudah ada standarnya kalau di pekerjaan konstruksi, dan paling tidak Bapak Ibu sekalian sudah pernah membaca di dalam melaksanakan rancangan kontrak maupun dokumen kontrak. Ya, paling tidak kalau menyebut rancangan kontrak, pasti rancangan kontrak itu terdiri dari surat perjanjian, ada syarat-syarat umum kontrak, dan ada syarat-syarat khusus kontrak. Apa saja yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak? Paling tidak rancangan kontrak itu menyangkut, minimal menyangkut ada 14 poin ini. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca atau melihat rancangan kontrak konstruksi, ada yang namanya jenis kontrak, ada yang namanya lingkup pekerjaan, kemudian bagaimana hasil pekerjaannya, itu harus termuat di dalam rancangan kontrak. Ada masa pelaksanaan, ada masa peliharaan, kemudian ada cara pembayaran, kemudian ada sistem perlindungan hasil pekerjaan, kemudian ada umur kontribusi dan pertanggungjawaban kegagalan bangunan, ada besaran uang muka, kemudian ada bentuk dan ketentuan jaminan, serta ketentuan penyesuaian harga kalau Bapak memakai kontrak tahun jamak, dan ada keterlibatan sub penyedia kalau Bapak melakukan sub pekerjaan. Ya. Nah, inilah yang menjadikan Bapak Ibu sekalian mencermati. Karena inilah yang menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian membuat dokumen kontrak nantinya. Ya, paling tidak itu. Kemudian kalau Bapak melihat dari undang-undang maupun melihat dari peraturan pemerintah, hierarki dokumen kontrak itu seperti itu. Jadi dari atas itu membuat piramid sampai ke bawah. Jadi adendum kontrak itu memang betul-betul dipakai sebagai acuan awal. Kalau nggak ada adendum, ya surat perjanjiannya dipakai sebagai acuan awal. Kemudian ada daftar kuantitas dan harga, itu adalah hasil dari negosiasi. Kemudian ada daftar keluaran harga terkoreksi, kalau itu memang betul-betul dipunyai oleh kedua belah pihak. Kemudian ada surat penawaran, ada syarat-syarat khusus kontrak, ada syarat-syarat umum kontrak, ada spek teknis dan gambar. Nah, inilah hierarki legalitas kalau Bapak sudah melaksanakan dokumen kontrak. Ya. Paling tidak ini menjadi acuan sebagai legalitas hukum bagi kedua belah pihak. Nah, di mana kalau bilang surat perjanjian, paling tidak isi dari surat perjanjian itu ada surat perjanjian pembuka, ada surat perjanjian isi dari surat perjanjian, dan ada surat perjanjian penutup. Ya paling tidak dokumen kontrak itu sangat menjadi penting kalau sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ya di dalamnya ada yang namanya surat perjanjian. Ya. Kemudian ini isi dari syarat-syarat umum kontrak, paling tidak ada beberapa ketentuan yang harusnya perlu dicermati kalau memang betul-betul sepakat kedua belah pihak tersebut. Ya, ada ketentuan umum, kemudian ada pelaksanaan, ada penyelesaian dan ada adendum, ada pemutusan kontrak, paling tidak ada hak dan kewajiban ya bagi penyedia maupun bagi pengguna. Kemudian bagaimana tenaga kerja konstruksi dan peralatan penyedia, serta pembayaran kepada penyedia. Kemudian bagaimana pengawasan mutunya. Nah, itu sudah tertuang di dalam syarat-syarat umum kontrak. Kemudian ada yang namanya syarat-syarat khusus kontrak. Ini biasanya dipakai untuk paket yang memang betul-betul kompleks dan betul-betul di dalam syarat-syarat umum itu tidak ada kesepakatan, tidak ada
klausul-klausul yang menyangkut pekerjaan tersebut, Bapak bisa masukkan ke dalam syarat-syarat khusus kontrak. Ya, paling tidak ada batasan-batasan yang harusnya dilakukan di dalam pekerjaan tersebut, itu bisa masuk ke dalam syarat-syarat khusus kontrak. Ya. Kemudian kalau mengenai spek, ini memang betul-betul harus rinci dan jelas. Di dalam arti spek teknis itu yang bagaimana? Kalau spek teknis itu mengacunya kepada dokumen perencanaan, yaitu detail engineering design. Ya, paling tidak ini menjadikan pedoman Bapak Ibu sekalian menyusun spesifikasi teknis. Karena apa? Nantinya spek ini menjadikan acuan di dalam melakukan pelaksanaannya. Itu mengenai spesifikasi teknis. Kemudian mengenai gambar, paling tidak gambar ini punya rincian. Ya paling tidak ada peta lokasi, ada layout, ada potongan memanjang, ada potongan melintang, dan ada detail-detail konstruksinya. Paling tidak ini menjadikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian melihatnya dari spesifikasi teknis dan gambar. Itu menjadi acuan Bapak di dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Kemudian materi yang terakhir mengenai persiapan penandatanganan kontrak. Kalau Bapak sudah akan melaksanakan kontrak kerja konstruksi, ya paling tidak pelaksanaan kontrak itu terdiri dari ini. Pertama, penetapan SPPBJ, paling tidak surat penunjukan penyedia barang dan jasa. Kemudian ada penandatanganan kontrak, kemudian ada pemberian uang muka, kemudian ada pembayaran prestasi pekerjaan, kemudian ada perubahan kontrak, kemudian ada penyesuaian harga kalau itu memang betul-betul memakai jenis kontrak tahun jamak. Kemudian bagaimana menghentikan atau berakhirnya kontrak, kemudian pemutusan kontrak bagaimana tata kelolanya, kemudian serah terimanya bagaimana, dan seandainya ada penanganan keadaan kahar. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020. Itulah pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi kalau memang betul-betul dilakukan pada tahapan-tahapannya. Kemudian ini pembayaran prestasi. Paling tidak ini diberikan kepada penyedia setelah dikurangi ya pengembalian uang muka, retensi maupun denda kalau ada. Kemudian retensi 5% ini digunakan sebagai jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, ini permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada subkontraktor. Ya, paling tidak ini tata kelola pembayaran prestasi pekerjaan. Kemudian pembayaran prestasi itu bisa dengan bulanan, bisa sekaligus setelah pekerjaan selesai, atau dengan tahapan penyelesaian pekerjaan, atau bisa dilakukan dengan termin. Jadi ada 3 pembayaran prestasi pekerjaan, bisa bulanan, bisa sekaligus, dan bisa termin. Mana yang nantinya bisa dipakai di dalam melaksanakan prestasi pekerjaan. Kemudian ini pembayaran prestasi, paling tidak pembayaran dapat dilakukan sebelum ya pekerjaan pembayaran terlebih dahulu, ya paling tidak itu. Kemudian pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan atau bahan yang belum terpasang, yang menjadi bagian dari pekerjaan yang berada di lokasi. Jadi bisa dibayarkan untuk pembayaran prestasi pekerjaan. Kemudian kalau ada perubahan kontrak, paling tidak cermati terhadap ruang lingkupnya, cermati terhadap kondisi lapangan, dan cermati terhadap kesalahan dari pengguna atau penyedia jasa.
Nah, inilah perubahan-perubahan kontrak yang bisa dilakukan secara yang namanya addendum. Ya, paling tidak itu menjadikan perubahan kontrak. Kemudian bisa juga jika ada perbedaan kondisi lapangan dengan gambar atau spek, itu bisa menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. Kemudian menambah atau mengurangi jenis kegiatan, serta mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan mengubah jadwal pelaksanaan. Nah, bagaimana kalau ada penambahan yang dilakukan melebihi 10%? Kemudian tersedianya anggaran ya dapat diberikan tambahan waktu pelaksanaan ya tidak lebih dari 10%. Itu kalau Bapak melakukan perubahan kontrak. Kemudian ini penyelesaiannya, bagaimana penyelesaiannya? Paling tidak penyelesaian pekerjaan itu dilakukan dengan berita acara serah terima pekerjaan antara siapa? BPK dengan penyedia jasa. Di mana kalau seandainya masa pelaksanaan kontrak berakhir masih belum selesai karena kesalahan penyedia dan BPK menilai mampu menyelesaikan, maka diberi kesempatan sampai dengan 50 hari kalender. Apabila setelah pemberian kesempatan penyedia belum menyelesaikan pekerjaan, maka penyedia diberi kesempatan kedua apabila dinilai mampu sesuai dengan sisa pekerjaan dan kebutuhan waktu penyelesaian. Melakukan, kalau nggak bisa ya melakukan pemutusan kontrak. Jika penyedia dinilai tidak mampu menyediakan atau tidak sanggup, pekerjaan itu harus dipenuhi. Nah, itulah tata kelola kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan penyelesaian kontrak. Ya, ini mungkin saya memberikan sekelumit skema kegiatan pelaksanaan kontrak, pekerjaan konstruksi, paling tidak inilah, taatilah ya waktu-waktu yang harusnya dipenuhi di dalam kegiatan pelaksanaan kontrak. Ini menjadikan seorang PPK bisa memberikan kontribusi terhadap jadwal pelaksanaan kontrak. Kemudian ini persiapan penandatanganan kontrak, paling tidak inilah sebagai alur Bapak Ibu sekalian melakukan pelaksanaan persiapan kontrak. Ya. Jadi mulai penetapan, pengumuman, masa sanggah, memberikan berita acara, dan inilah yang menjadikan seorang PPK memahami ya tata kelola mengenai persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian ini persiapan penandatanganan kontrak paling tidak harus dipersiapkan ya. Kemudian ini rapat persiapan penunjukan penyedia, paling tidak PPK mengundang ya melakukan klarifikasi maupun verifikasi terhadap persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan. Ya. Mungkin ini penetapan surat penunjukannya, paling tidak menerbitkan SPPBJ itu adalah tugas dan tanggung jawabnya seorang pejabat pembuat komitmen. Ya. Kemudian ini rapat persiapan penandatanganan kontrak, paling tidak ini yang harus dipersiapkan di dalam melaksanakan penandatanganan kontrak. Ya, paling tidak ini menjadikan pedoman kedua belah pihak di dalam persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian ini penandatanganan kontrak, paling tidak ada daftar isian kegiatan atau DIPA atau DPA. Ya, paling tidak itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini sebagai acuan saya membuat bahan tersebut. Ya.
Mungkin itu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kami kembalikan kepada Pak Warno sebagai apa Mbak Upi? Sebagai pendamping saya di dalam melakukan diskusi ini. Baik, saya kembalikan, ternyata Pak Warno lagi nggak ada di tempat. Mungkin saya serahkan kepada Mbak Upi. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Slido yang sudah saya share di grup maupun di chat Zoom. Ini sudah ada beberapa yang bertanya, tapi mungkin jika dirasa pertanyaan di Slido dibatasi karakternya, Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat Zoom. Nanti kami akan bacakan. Sebentar saya buka dulu Slido-nya, dan Bapak Ibu juga bisa bertanya bisa bertanya langsung dengan narasumber, bisa langsung raise hand, nanti kami akan berikan waktu Bapak Ibu untuk bertanya dengan narasumber. Ini dari Wiyani. Untuk hierarki kontrak, apakah ada perbedaan antara kontrak unit price, lump sum, gabungan unit price lump sum? Bu Yuni, ada ya? Langsung saya jawab aja ya, Mbak Upi. Monggo Pak. Baik, Bu Yuni, mohon ya Bu memakai istilahnya sesuaikan, Bu Yani, mohon disesuaikan dengan istilah yang ada di peraturan presiden maupun perundang-undangan. Ya, jadi unit price itu adalah kontrak harga satuan ya Bu ya. Ini bahasa kerennya aja, unit price. Ya, lumsum, gabungan dan lumsum dan harga satuan ya. Jadi saya memakainya istilah adalah harga satuan, itu yang dinamakan unit price. Itu hierarkinya sama Bu, jadi hierarki peraturan perundang-undangan ya sejak munculnya undang-undang jasa konstruksi maupun munculnya peraturan pemerintah itu sama. Jadi yang paling atas itu kalau ada adendum, setelah adendum itu adalah surat perjanjian, setelah surat perjanjian paling tidak syarat-syarat bill of quantity ya, daftar kuantitas, kemudian ada syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, dan lampiran-lampirannya. Jadi sama, ya. Makanya di sini paling tidak Bapak Ibu sekalian, Bu Yani, hierarkinya sama semuanya. Kemudian yang kedua, mohon diberikan urutan peraturan kontrak konstruksi. Jadi yang pertama itu adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017. Kemudian ada peraturan pemerintah ya nomor 20 tahun 2020. Kemudian peraturan pemerintah itu ada perubahan, yaitu ada peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021, kemudian peraturan presiden yang ada, yaitu peraturan presiden nomor 16 tahun 2018, dan ada perubahan di peraturan presiden nomor 12 tahun 2021, kemudian peraturan menteri teknis terkait ya, peraturan menteri teknis terkait di mana di dalamnya ada peraturan lembaga. Nah, itulah urutannya kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada aturan di bawahnya itu bertentangan dengan aturan di atasnya, yang dipakai aturan di atasnya. Ya, mungkin itu Bu Yani yang perlu dicermati oleh Ibu di dalam mengurutkan peraturan di dalam kontrak kerja konstruksi. Silakan Pak Indra.
Ya Pak, monggo Pak. Silakan Pak Hendra. Baik Pak Husni, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi saya mau tanya, misalnya gini Pak, jika ada suatu pasal dalam kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, artinya ini kan fakta sunt servanda Pak ya. Ya. Akan tetapi ternyata pasal tersebut itu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Mana yang lebih kuat untuk dilaksanakan jika terjadi sengketa gitu Pak? Misalnya gini Pak ya, ada pondasi tiang pancang dalam BH misalnya bersifat lamsam ya, gambarnya jelas, volumenya jelas, tetapi ternyata kedalaman tiang pancang itu berubah karena adanya instruksi dari owner karena struktur tahanannya kurang kuat gitu misalnya, tapi terus dilaksanakan oleh kontraktor, tapi owner tidak mau menambah pembayaran karena alasan kontrak lamsam misalnya gitu Pak, ada kira-kira gitu. Oke, itu akan menimbulkan sengketa nantinya Pak. Ya, betul itu. Nah, bagaimana tata kelola untuk menyelesaikan sengketa Pak? Nah, itu akan terjadi seperti itu nantinya Pak. Karena apa? Penyelesaian sengketa itu ada urutannya Pak. Mulai dari musyawarah, mediasi, konsiliasi, kemudian ada dewan sengketa, kemudian kalau enggak terpenuhi semuanya baru masuk ke arbitrase, Pak. Nah, itu penyelesaian di luar pengadilan, Pak. Nah, inilah yang harusnya kalau bisa win-win solusi, Pak. Makanya di sini nantinya kalau memang ada win-win solusi, paling tidak muncullah yang namanya perubahan kontrak atau addendum, Pak. Mungkin itu Pak Hendra. Jadi yang tetap yang berlaku adalah dokumen kontraknya dulu, Pak. Nah, kalau dokumen kontraknya itu tidak penuhi, baru mengajunya ke peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Mungkin itu Pak Hendra. Mungkin tanya lagi Pak. Oh boleh, silakan Pak. Iya, kadang-kadang memang di dalam kontrak itu seperti yang Bapak sebutkan itu kan ada dewan sengketa gitu. Cuma kadang-kadang kenyataannya setelah kontrak berjalan tidak ada dibentuk dewan sengketa. Nah, ini harusnya perlu dicermati Pak pada saat akan melaksanakan tanda tangan kontrak. Itu dewan sengketa itu harus dibentuk pada saat sebelum tanda tangan kontrak, Pak. Tidak waktu pelaksanaan kontrak baru dibentuk, itu salah, Pak. Nah, ya di kenyataannya memang. Nah, itu loh, Pak. Seperti yang saya alami beberapa tahun ini selama saya jadi nggak ada pembentukan. Kira-kira gitu sih Pak. Ini kan. Makanya di sini perlu dicermati Pak Hendra, ya. Nanti penyelesaian kalau ada perselisihan pendapat, istilahnya perselisihan pendapat itu yang dinamakan sengketa tadi, Pak. Ya, itu harus diapakan, itu harus muncul di dalam klausul surat perjanjian, Pak. Makanya Bapak pada saat terakhir klausul itu pasti menyebutkan pasal 1388 dan 1320, Pak. Mungkin sebaiknya dibentuk pada waktu pre-award meeting, Pak ya. Mungkin. Betul, Pak. Betul. Jadi tata kelola penyelesaian sengketa itu bagaimana itu harus dilakukan pada saat Bapak melaksanakan pre-award meeting, Pak. PAM tadi itu, Pak. Mungkin itu, Pak Hendra. Ya, mungkin. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan itu sudah bisa berjalan, Pak. Karena ya, ini kan kedua belah pihak, Pak, antara pengguna jasa sama penyedia jasa. Itu. Betul. Makanya itu harus dibentuk itu, Pak. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Ada lagi, Pak Hendra, yang perlu? Ada, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih, mungkin bisa langsung ya, Mbak. Oh, langsung. Iya Pak, nggak apa-apa langsung soalnya di di Slido juga pertanyaan di bawahnya masih Bapak. Iya. Silakan Pak. Jadi gini Pak, jika waktu pelaksanaan awal itu kan 18 bulan Pak, di kontrak itu 18 bulan. Tetapi ada pekerjaan tambah sehingga waktu juga ditambahin, artinya ada addendum waktu gitu, menjadi 24 bulan. Pada waktu awal kan di SKK itu tidak ada penyesuaian harga, tetapi kalau kita mengacu pada Perpres nomor 16 tahun 2018 pasal 37 itu kan
jika waktu pelaksanaan lebih dari 18 bulan, maka akan ada penyesuaian harga yang terhitung mulai bulan yang ke-13 lah. Kira-kira gimana Pak? Apa kita berhak Pak? Begini Pak, ini kan sudah dilakukan adendum kan ya Pak ya? Ya, nah, betul. Adendum inilah sebagai acuan Bapak untuk melaksanakan penyesuaian harga Pak. Ya, makanya dihitungnya dari bulan ke-13 sampai bulan ke-18 itu Pak. Ya. Itu hak Bapak sebagai penyedia jasa nantinya. Iya. Di dalam klausulnya. Itu Pak. Apalagi di dalam rancangan kontrak biasanya bab 4 itu kan adendum itu kan hierarki pertama Pak. Iya. Makanya nantinya lagi, Pak. Oh ya, silakan Pak Hendra. Bagaimana pendapat Bapak jika di SSKK itu menyebutkan adanya penyesuaian harga atau eskalasi, terus syarat eskalasi sudah terpenuhi dari segi waktu dan sebagainya. Tetapi setelah kita sebagai penyedia jasa mengirim surat akan ada permintaan eskalasi tersebut, PPK menolak, misalnya secara lisan, nggak ada ini, anggarannya nggak ada lah, ini gimana kira-kira gitu. Jadi begini Pak Hendra, yang paling tidak seorang PPK itu kan kalau sudah memakai kontrak tahun jamak itu pasti akan melakukan penyesuaian harga. Apalagi kontrak Bapak 24 bulan. Ya, di mana PPK harus mengusulkan Pak. Wajib mengusulkan di dalam melaksanakan tata kelola pembayaran tersebut Pak. Nah, makanya kedua belah pihak itu harus memunculkan di dalam klausul surat perjanjian tersebut, Pak. Jangan sampai Bapak melaksanakan dengan kontrak tahun jamak, tapi tidak memunculkan klausul dari penyesuaian harga. Mungkin itu Pak Indra yang harus dilakukan. Mungkin PPK-nya takut ini Pak, kena pemeriksaan atau gimana, jadi takut. Enggak Pak, kalau Bapak memang betul-betul sesuai prosedur, paling tidak kan diaudit dulu oleh BPK atau BPKP Pak. Bapak itu bahwa itu masa pelaksanaan sudah lebih dari 12 bulan. Itu Pak. Harus diaudit dulu Pak. Iya. Mengajak BPKP gitu ya? BPKP ya itu paling tidak BPKP atau BPK Pak. Ya, untuk ke lapangan gitu loh. Mungkin itu Pak Indra. Ya mungkin ada tambahan dari Pak Warno ini yang sering mengalami Pak penyesuaian harga Pak Warno. Oke, saya barusan dengarkan ya sepintas oleh Jadi gini, prinsip penyesuaian harga itu kan harus ada di SSKK-nya itu. Nah, ketika nggak ada, tadi ada cerita itu kontrak 18 bulan Mbak ya. Terus ada tambahan pekerjaan, di adendum menjadi 20 bulan. 24 Pak. 24 bulan. Nah, kalau dalam Perpres itu kan jelas penyesuaian harga itu diberikan untuk kontrak yang lebih dari 12 bulan atau melebihi tahun anggaran, tapi diberikannya pada bulan ke-18. Jadi pada bulan ke-18. Ya, tidak boleh diberi bulan ke-13. Nah, perhitungannya Pak? Perhitungannya sampai itu ya. Jadi diberikannya pada bulan ke-18-nya. Jadi di atas 18 itu boleh. Jadi kalau di bawah 18 itu nggak boleh, walaupun itu multi-years ya. Diberikan kalau kontraknya 18 ke atas. Nah, dimulainya pada bulan ke-13, itu Pak ya. Perhitungannya bulan ke-13 sampai bulan ke-18. Ya. Jadi kalau memang dalam SSKK awal tidak dicantumkan, nah ini yang jadi persoalan. Saran saya tadi undang aja BPKP, minta ke PPK supaya difasilitasi oleh BPKP. Karena dalam SSKK awal tidak menyebut price adjustment atau penyesuaian harga. Tadi sudah disampaikan Pak Husni, ya betul. Saya pernah price adjustment waktu kontrak itu nilainya pasar besar itu 8079 M ya. Itu minta BPKP Pak yang hitung Pak. Itu lebih enak. Karena apa? Tadi
di SSKK awal tidak ada. Akhirnya kan ada penambahan pekerjaan, otomatis menambah waktu. Nah, kaitan dengan itu silakan secara administrasi keuangan biar dihandle oleh teman-teman BPKP. Secara teknis teman-teman juga konsultan rencana sama PPK sama pengawas itu sama. Itu saran saya, Pak. Terima kasih. Baik Pak Warno, terima kasih Pak Warno. Baik Pak, kita kembali ke slide lagi. Pertanyaan dari Pak Toto Susanto dari PT Adikarya. Dari komponen kontrak, keadaan memaksa force majeure untuk kondisi saat ini pandemi, dapatkah dikategorikan force majeure ataukah perlu kondisi lain? Baik, terima kasih Pak Toto. Ini pertanyaan yang gampang-gampang susah dijawab, Pak. Karena kondisi saat ini adalah kondisi pandemi, dalam arti ada aturan Perpres, ada aturan Menteri Kesehatan, itu bisa dilakukan refocusing, Pak. Jadi pemotongan, biasanya itu. Makanya ini memang betul-betul dilakukan, Pak. Ya. Jadi sekarang ini banyak memaksa anggaran itu dipotong untuk kondisi saat ini, yaitu kondisi keadaan darurat, Pak. Karena keadaan darurat ini sudah lebih dari 1 tahun. Makanya itu bisa dikatakan force majeure juga. Tapi kalau di pekerjaan konstruksi itu juga kadang-kadang menjadi dilema, Pak. Karena sudah kontrak, kemudian ada kondisi pandemi seperti ini, kadang-kadang negara ini tidak mempunyai uang, ya memotongnya dari pekerjaan konstruksi juga gitu loh. Ini dialami di Balai Jalan Nasional, itu banyak yang dipotong, dikhususkan untuk force majeure masalah pandemi ini, Pak Toto. Mungkin ada tambahan dari Pak Warno, mungkin ada yang perlu disampaikan masalah pandemi ini, Pak. Oke, jadi terima kasih. Jadi kalau kondisi saat ini memang dikategorikan force majeure, Pak. Manakala nanti setelah taken kontrak, itu aja tahun kemarin saya mengalami sudah dimenangkan oleh Poca, tapi karena kena refocusing, akhirnya ya kita tidak lanjut di kontrak. Terus sudah berkontrak, tapi kena refocusing, ya kita berhentikan. Nah, nanti step by step-nya ada 2 pilihan, berhenti permanen atau berhenti sementara, tergantung nanti dari PPK sama pengguna anggarannya. Kalau berhenti permanen, otomatis tidak ada dana lagi untuk nalangin proyek itu, maka terhadap seperti itu, PPK mengopnam pekerjaan yang sudah selesai dibayar. Dan penyedia nggak akan kena blacklist karena force majeure tadi. Tapi kalau misalnya pemberhentiannya tidak permanen atau sementara, taruhlah, oh ini tetap apabila sewaktu-waktu ada dana dari pemerintah menggunakan dana apalah tambahan DAK atau apa, nah itu di dalam adendumnya kontrak itu berhentinya sementara, itu tidak masalah. Jadi ada 2 pilihan. Kalau dalam masa pandemi ini bisa berhenti permanen, bisa berhenti sementara kalau sudah berkontrak. Tapi kalau saya 2020 ada yang sudah berkontrak, ada yang masih proses penetapan pemenang. Sudah penetapan pemenang, mau SPPBJ, kena refocusing, tidak diterbitkan. Itu bisa dalam kondisi force majeure ini, Pak. Ya, itu dari saya. Oke, Pak, terima kasih. Oke, ya, Pak, saya menyampaikan, mungkin bukan hanya di kontrak dengan DPR atau dengan yang lain, misalkan dengan pihak BUMN atau dengan swasta yang lainnya. Artinya ini force majeure. Kalau force majeure seperti ini, artinya kondisi yang tidak diinginkan, dapatkah kita ngomong klaim? Artinya bukan klaim hanya uang, Pak, ya maksud saya. Artinya misalkan ini harus selesaikan, artinya klaim terhadap waktu, penambahan waktu dan yang lain. Jangan sampai ini menjadi suatu titik kondisi
nggak bisa karena kontrak Anda sekian. Padahal di sini ada peraturan pemerintah yang harus kita ikuti, misalkan PPKM, berkerumun dan yang lain yang kemarin disampaikan pemerintah. Seperti itu bisa berarti Pak ya artinya? Bisa Pak. Jadi yang perlu dicermati kalau Bapak tidak memakai ruang lingkup sumber dana APBN, APBD maupun pinjaman maupun hibah, itu boleh Bapak memberikan klausul-klausul terhadap surat perjanjian yang ada pada saat Bapak melakukan kategori force major itu Pak Toto. Mungkin itu Pak Toto yang perlu dicermati. Kita ke pertanyaan kedua ya Pak. Yuk silakan. Ya, apakah kontrak penanganan tanggap darurat selalu dengan kontrak jenis biaya plus imbalan? Adakah ketentuan pemerintah imbalan atau range nilainya berapa persen? Baik. Lanjut bawahnya atau menyambung pertanyaan nomor 2, bisakah range dari imbalan itu disepakati di awal sebelum SPMK karena nilai kontrak terbit setelah pekerjaan selesai dikerjakan? Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Toto lagi nih ya. Paling tidak penanganan darurat itu bisa dilakukan dengan jenis kontrak biaya plus imbalan Pak. Boleh dilakukan dengan jenis kontrak yang lainnya boleh. Tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Makanya range-nya itu kalau Bapak melaksanakan kontrak di atas 15 miliar. Ya itu bisa dilakukan, Bapak melakukan dengan biaya plus imbalan. Bisa juga dilakukan dengan jenis kontrak yang lainnya atau kontrak gabungan, bisa dilakukan itu. Ya, jadi tidak harus disampaikan di dalam rancangan kontrak. Makanya di sini perlu dicermati, Pak. Kalau kejadian-kejadian tersebut memang betul-betul adalah force major, makanya di klausul perjanjiannya harus disebutkan di situ. Nah, itulah yang menjadikan dilema bagi penyedia jasa kalau tidak menyebutkan jenis kontrak yang dipakai di dalam suatu keadaan force major. Mungkin itu Pak Toto, mungkin ada tanggapan dari Pak Toto, silakan Pak Toto. Oke, selama ini yang saya terima kalau kontrak-kontrak penanganan tanggap darurat misalkan ada bencana alam Pak ya, memang adanya SPMK saja. Nanti kontraknya terbit di belakang. Khawatir saya karena ini perbedaan antara force major dan yang lain, kadang-kadang kalau penawaran itu harganya bisa 100, tapi karena kondisi maksa mungkin bisa 150 misal Pak ya. Mungkin potensi menjadi temuan dengan pembanding, kok ini bisa 100, ini 150 bisa menjadi gap atau seperti apa. Tapi misalkan dengan dikondisikan dengan kontrak yang yang ada dengan ring jasanya, bisa nggak ditentukan seperti itu. Maksud saya nanyakan apakah ada ketentuan bahwa ringnya 10% atau 20% atau 15% itu mungkin. Tidak Pak. Sampai nggak bisa ya? Tidak ada range-nya. Paling tidak Bapak nantinya mengacunya ke analisa harga satuan pekerjaan, Pak. Paling tidak pada saat Bapak melaksanakan penawaran nantinya, itu Pak. Prosesnya kan bukan penawaran dulu Pak, karena ini. Karena kerjakan dulu, kerjakan dulu kan, paling tidak secara simultan Bapak kan harus menawar juga kan Pak. Secara simultan. Ya itu Pak. Ya. Oke Pak. Mungkin ada tanggapan Pak Warno? Ya, kalau dalam pandemi ini ada SE 32, SLKPP 32 2020. Itu step by stepnya kalau dalam keadaan darurat. Jadi suruh kerja dulu, betul tadi. Kerja dulu, baru setelah selesai kerja, job 6 bareng-bareng, ya. Terus si penyedia itu harus melampirkan kewajaran harganya. Nah, kalau dalam SLKPP sudah disebutkan, ketika sudah menunjukkan kewajaran harga, clear, berkontrak, diopnam bareng-bareng, inspektorat atau BPKP datang, clear, bayar. Jadi kalau situasi pandemi ini memang sudah ada guidance-nya, JSE 32 itu yang mengatur step by step-nya kaitan dengan
kontrak dalam keadaan darurat. Jadi betul memang suruh kerja dulu, baru proses administrasi sambil jalan, belakangan selesai 26 bareng-bareng, baru berkontrak. Nah, yang sepakatan tadi, nilainya berapa, tadi disampaikan oleh Pak Husni, analisa harga satuan kan ada itu di pemerintah itu, ya pakai analisa harga satuan. Kalau di konstruksi lebih mudah, tapi kalau di barang susah sekarang. Kadang-kadang masker pada saat pandemi per biji bisa 1.500 misalnya, tapi sekarang setelah terjadi audit bisa jadi cuma 500. Nah, itu susah kalau di barang, tapi kalau di konstruksi kan sudah jelas analisa harga satuannya. Yang jelas betul tadi, ketika dalam pandemi di konstruksi kerja dulu, baru di opnam, baru diterbitkan kontraknya. Itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Warno. Baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dina. Dalam kontrak kerja konstruksi, apakah retensi wajib dicantumkan atau itu suatu opsi? Baik, terima kasih Bu Dina. Ini salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh penyedia jasa kalau nantinya ada masa pemeliharaan itu masuk ke dalam retensi yang wajib dijadikan jaminan pemeliharaan. Mungkin itu Bu, bukan opsi ini, itu memang sudah ada di dalam klausul yang harus dilakukan di SSKK. SSUK, bukan SSKK, tapi SSUK, syarat-syarat umum kontrak. Mungkin ada tanggapan dari Bu Dina, silakan Bu Dina, bisa raise hand atau langsung. Iya Pak. Halo. Ya, bisa silakan langsung Bu Dina. Oh ya, gini Pak, saya lebih familiar ke kontrak subkon, nggak apa-apa ya Pak ya, saya nanya. Oh nggak apa-apa, silakan Ibu. Itu saya pernah review beberapa kontrak. Pekerjaannya sih kurang lebih sama, cuma mungkin beda apa Pak subkonnya gitu. Nah, ini ada subkon yang pakai retensi, sedangkan yang satu enggak. Yang enggak itu gimana ya Pak ya? Padahal kan setahu saya retensi itu untuk jaminan di masa pemeliharaan ya Pak ya? Digantikan ke dalam jaminan pemeliharaan Bu. Mungkin itu. Jadi retensi itu dipakai untuk melakukan pembayaran terakhir, di mana pembayaran itu dipotong uang muka dan retensi untuk dijadikan jaminan pemeliharaannya, gitu. Ya 5% dari nilai kontrak itu, Bu Dina. Mungkin ada tambahan dari Pak Warno, mungkin. Ya, tapi gini Bapak Ibu, kaitan dengan retensi, itu kan ada dua pilihan dalam masa pemeliharaan ya. Bisa menggunakan retensi, bisa menggunakan jaminan. Nah, silakan. Cuman saran saya, ketika itu dana APBD, hati-hatinya begini. Kalau misalnya retensi habis kontraknya itu di bulan November, kan berarti dibayar 95%. Taruhlah 10 miliar, berarti yang 5% dipending untuk pemeliharaan kalau gunakan retensi. Ini akan bermasalah ketika keuangan di daerah itu tidak menganggarkan di tahun berikutnya. Karena kalau misalnya kontrak itu selesai di bulan November tadi, masa pemeliharaan 6 bulan kan lompat tahun. Halaman nggak dibayar nanti bisa-bisa. Makanya harus jeli. Baik itu dana APBN maupun APBD, saya sarankan retensi itu digunakan manakala tahun berjalan itu masih memungkinkan. Contoh gini, ada proyek di Januari jalan, selesai di Mei. Ada masa pemeliharaan 6 bulan, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kalau seperti itu, silahkan gunakan retensi. Tapi kalau lompat tahun, rawan nggak dibayar nanti. Bisa-bisa malah bentrok dengan PPK-nya. Nah, saran saya dilihat di SSUK tadi, ini pelaksanaan ini jatuh bulan apa? Kalau selesainya pelaksanaan bulan Oktober, ya masa pemeliharaan 6 bulan berarti lompat tahun.
halaman nggak dibayar kalau gunakan energi. Nah, kalau seperti itu gunakan jaminan pemeliharaan. Itu tambahan saya. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Ada lagi Bu Dina, silakan Bu Dina. Sudah itu saja Pak, terima kasih. Oke. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung raise hand. Nanti kami berikan waktu untuk bertanya langsung dengan Pak Husni dan Pak Warno. Mungkin ada tambahan dari Pak Husni atau Pak Warno terkait materi hari ini, Pak? Saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang melakukan tatap maya ini. Mudah-mudahan bisa ya paling tidak sharing nantinya biarpun tidak di tatap maya. Mungkin itu karena ini ada wadahnya, yaitu IAPI ini adalah teman-teman yang sudah banyak pengalaman di dalam pengadaan barang dan jasa, ada yang dalam kontrak, ada yang penasihatan hukum. Nah, inilah wadah kita. Silakan Bapak Ibu sekalian menghubungi teman-teman ya, pengurus yang ada di DPD IAPI. Mungkin itu Mbak Upi. Saya rasa pertanyaan lagi. Oh, ada. Ayo silakan. Dari Pak Toto, Pak. Pertanyaannya, kita pernah mengalami perpanjangan kontrak hanya karena menunggu pencairan eskalasi. Bisakah kontrak ini selesai tetapi proses pengurusan eskalasi berjalan? Kalau di sumber dana APBN bisa, Pak. Jadi masih tetap bisa dilakukan eskalasi, Pak. Ya, jadi dengan ini kontrak yang sudah putus, Pak ya. Artinya sudah selesai. Eskalasinya kan masih belum cair, Pak. Iya, bisa, Pak. Bisa. Oh. Bisa dilakukan itu, Pak. Kalau di APBN, kalau di APBD saya nggak paham ini. Mungkin bisa tanya Pak Warno ini yang sering melakukan di APBD, Pak Warno. Mungkin ada tambahan, Pak Warno. Ya, kalau di APBD memang dilemah ya, jaranglah multi-years. Tapi saya pengalaman multi-years di pasar besar itu, memang eskalasi itu bisa diberikan. Kan bukan hak ya, bukan hak dari penyedia, tapi bisa sepanjang diatur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaitan dengan pertanyaan tadi, bisakah perpanjangan kontrak hanya nunggu eskalasi? Pertanyaan saya, silakan kalau memang kontrak itu belum berakhir. Tapi kalau udah kontrak berakhir, katakanlah hari ini berakhir kontrak, lalu sambil nunggu eskalasi, adendumnya perpanjangan besok. Nah, itu jelas mungkin. Saya khawatirnya bukan di situ sih, Pak. Di pengikatan di anggarannya mungkin kita yang tidak tahu. Kalau secara pekerjaan kita selesai kemarin itu. Cuman permasalahannya setelah anggaran selesai itu masih ada perhitungan eskalasi. Eskalasinya ditentukan, tapi proses pencairan dan yang lain, nah itu yang belum, sehingga kontrak kita kok jadinya dipanjangkan seperti itu. Ya bisa aja kalau APBN itu. Bisa, Pak. Kalau APBN bisa itu, Pak. Makanya di sini cermati klausul-klausulnya, Pak. Klausul eskalasinya bagaimana, paling tidak ini menjadikan perpanjangan waktu itu bisa dilakukan. Nah, inilah yang harusnya dicermati, Pak. Ya, efeknya di kami kan akhirnya memperpanjang kalau jaminan pelaksanaan juga, Pak. Kalau kontrak kita panjang. Nah, maksud saya kalau bisa diputus saat itu, kita tinggal nunggu eskalasi cair, tinggal tagih, seharusnya bisa enggak. Ya, paling tidak gini, Pak, win-win solusi dengan pihak pengguna, Pak. Paling tidak bagaimana supaya selesai kontrak, kemudian proses eskalasinya tetap berjalan. Nah, ini win-win solusi, itu bisa dilakukan secara musyawarah, Pak. Bisa secara musyawarah, bagaimana memutuskan untuk melakukan pembayaran eskalasi tersebut. Oh, tapi nggak ada ketentuan, Pak, ya, yang mengharuskan eskalasi cair dalam kontrak. Nggak ada ya? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Nggak ada, yeah. Baik, Pak, ini Pak Hendra bertanya di chat Zoom. Nah, apakah perlu memperpanjang jaminan pelaksanaan sehubungan eskalasi tersebut? Kalau itu kontraknya sudah berakhir, paling tidak ini
ini menjadi dilema juga, Pak. Kalau memperpanjang, Bapak, apa dasarnya? Nggak ada kan, Pak? Ya kalau memang itu paling tidak win-win solusi tadi itu, Pak Hendra, yang harus dicermati paling tidak bahwa eskalasi itu tetap berjalan, kemudian tata kelola pembayarannya diatur sebagai berikut. Itu aja, Pak. Win-win solusinya itu, Pak. Kalau memang kontraknya sudah berakhir, Pak, nggak perlu memperpanjang. Itu. Maksudnya itu, Pak. Ya. Sudah PHO tapi eskalasi jalan, tapi kan belum dibayar ini eskalasi, tapi pekerjaan sudah selesai. Terus ya itu, Pak, maksudnya itu, Pak. Tadi. Jadi ini pernah terjadi pada saat saya sebagai PPK jembatan flyover ya, Pak ya. Itu memang terjadi, Pak. Itu bisa dilakukan seperti itu, Pak. Tuh, Pak. Karena apa? Di dalam klausul itu kan sudah termuat bahwa penyesuaian harga itu bisa dihitung asalkan dengan yang tadi diceritakan Pak Warno sudah diperiksa oleh BPKP dan dihitung oleh BPKP di dalam arti melaksanakan persetujuannya. Mungkin itu Pak Endra. Enggak, sudah cukup. Mungkin itu, Pak. Pak, ini Pak Haki Ismail mau bertanya, Pak. Oh, silakan. Silakan Pak Haki Ismail. Bisa tolong dinyalakan audio dan videonya? Silakan Pak Haki. Ya Mbak, nggak tolong difasilitasi Mbak ya. Pertanyaan saya yang pertama terkait kontrak proyek bencana alam. Apakah ada klausul yang menyebutkan bahwa harus ada masa pemeliharaan? Jadi setelah serah terima pertama, apakah harus ada serah terima kedua? Mengingat proyek bencana alam kan umpama kita dapat proyek jembatan Mbak ya. Proyek jembatan yang namanya bencana alam kan siapa tahu baru sehari dikerjakan tahu-tahu hilang kena bencana. Nah itu apakah harus ada klausul yang menyatakan harus ada serah terima kedua? Begitu. Ini pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua mengenai kontrak lamsam fixed price. Jadi ada satu proyek yang mana ada gambar kerja, ada BOG, ada syarat-syarat khusus, syarat-syarat umum kontraknya. Terus karena kondisi lapangan tidak sesuai dengan gambar, apakah umpama nilai kontraknya 10 miliar. Dalam pelaksanaan fisik 100%, karena kondisi lapangan, itu fisik yang kita kerjakan hanya 8 miliar. Nah, apakah sisa 2 miliar itu menjadi milik kontraktor, mengingat kontrak kita langsung fixed price. Itu Mbak. Terus yang nomor 3, terkait ada pekerjaan, kita sudah kerja sesuai dengan syarat-syarat kontrak, job mix sudah kita laksanakan, pengawasan pekerjaan sudah dilaksanakan, checklist sudah dilaksanakan, terus pekerjaan dikerjakan terus terjadi kegagalan konstruksi, itu menjadi tanggung jawab siapa? Sementara 3 pertanyaan dulu Pak. Terima kasih Pak atas sarannya Pak Gusti, Pak Warno. Baik, terima kasih Pak Haki. Wah, ini Bapak ini harusnya dicermati ke dalam aturan-aturan ya Pak ya. Paling tidak aturan-aturan undang-undang jasa konstruksi, aturan pemerintah, aturan presiden, aturan menteri terkait. Jadi kalau kontraknya fixed price atau langsam, ini semuanya sekarang bisa dilakukan pekerjaan tambah kurang atau perubahan volume Pak. Jadi
Saya mau tanya ke Pak Haki, Pak, ini Bapak lakukan pada saat kapan? Nah, ini Pak. Pada saat tahun berapa? Nah, ini perlu dicermati, Pak. Ya, paling tidak masa pemeliharaan untuk proyek ya bencana itu ada masa pemeliharaannya, Pak. Sama seperti saya pada waktu itu ada bencana alam Kota Mojokerto, saya harus membangun 3 jembatan. 2 jembatan itu pakai girder, 1 jembatan pakai rangka baja. Yang panjangnya, yang rangka baja itu kurang lebih 150 meter, Pak. Itu tetap ada masa pemeliharaannya, Pak. Tergantung kedua belah pihak yang sepakat berapa bulan, berapa tahun masa pemeliharaan itu, Pak. Tetap Pak, masih ada masa pemeliharaan, biarpun itu proyek bencana alam. Ya, jadi kita masih mempunyai tanggungan masa pemeliharaan, Pak. Karena apa? Di dalam melaksanakan masa pemeliharaan itu mungkin setelah masa pemeliharaan itu ada yang namanya kegagalan bangunan, di mana kegagalan bangunan itu menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, Pak. Makanya di sini harus cermat, Pak, terhadap apa-apa aja yang harus dimasukkan ke dalam klausul-klausul surat perjanjiannya. Mungkin itu ya, Bapak Pak Haki dengan pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua itu hampir sama ya Pak ya, paling tidak semua gambar ya maupun BOQ paling tidak itu bisa dilakukan pekerjaan tambah kurang, dalam arti bisa melakukan perubahan, Pak. Biarpun Bapak memakai jenis kontrak langsam maupun fixed price, ini kan kontrak langsam. Jadi upayakan memakai istilah yang berbahasa Indonesia, Pak. Seperti tadi unit price itu kontrak harga satuan, ya paling tidak itu, Pak. Jadi bisa dilakukan, Pak. So, kemudian pertanyaan yang ketiga, paling tidak Bapak Ibu sekalian, ya sekarang tidak ada yang istilahnya kegagalan konstruksi, tapi kegagalan bangunan. Kegagalan bangunan itu dilakukan setelah serah terima kedua, di mana ada yang namanya umur rencana bangunan tersebut. Minimal umur rencana bangunan tersebut itu 10 tahun, Pak. Minimal. Mungkin itu Pak Haki yang bisa saya berikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Warno. Silahkan Pak Warno. Terima kasih. Tadi Pak Haki kaitan dengan bencana, masa pemeliharaan di waktu bencana. Jadi memang tadi disampaikan Pak Husni tetap ada masa pemeliharaan. Cuman tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau pasca setelah serah terima masa pemeliharaan karena namanya bencana, tahu-tahu banjir lagi misalnya, jembatannya hilang, siapa yang tanggung jawabkan gitu ya Pak ya? Iya Pak. Pertanyaan tadi. Nah, ketika itu sudah serah terima, kan sudah terdokumentasi, fisiknya sudah ada. Yang namanya bencana suatu saat setelah serah terima, masa pemeliharaan belum selesai, terus ada bencana lagi, kan itu persoalannya. Ya. Nah, ketika ada itu ya nggak ada soal jenengan, nggak perlu ganti lagi. Jadi katakanlah setelah jembatan jadi, tahu-tahu ada bencana lagi, kena banjir bandang lagi, setelah diserah terimakan, jenengan yang nggak perlu lagi mengganti atas itu yang namanya posisi masih masa pemeliharaan dan itu terjadi bencana. Tapi dokumentasi kita kan sudah lengkap, foto-foto ya lengkap, nggak perlu diklaim, oh Pak ini bangun lagi jenengan, nggak bisa. Makanya di kontrak itu diperjelas juga dalam masa tanggap bencana itu Pak. Kalau yang lain saya pikir sudah diulas oleh Pak Husni. Lamsam, saya teringat ketika berhadapan dengan BPK ya. Makanya habis itu saya nggak mau pakai lamsam Pak.
Walaupun sekarang Perpres 16 itu membolehkan ada perubahan-perubahan di kontrak lamsam. Waktu itu saya 2006, 2007 berhadapan dengan BPK, kita pernah lamsam lah sederhana, tapi ya semua diukur ulang. Ya kalau begitu ya unit price saja atau harga satuan. Loh Pak, ini kurang loh Pak. Ini kan kalau lamsam itu kan acuannya kan gambar, TUG gambar. Ya. Ketika di lapangan itu katakanlah keramik misalnya 10, tapi nyatanya di lapangan cuma 9, ya mestinya nggak boleh diklaim kan gitu. Tapi tetap diklaim, ya sudah lah gitu daripada ribet-ribet, saya pakai harga satuan. Itu Pak pengalaman saya 2006-2007an lah. Akhirnya sejak saat itu walaupun boleh gunakan lamsam, saya pakai harga satuan. Itu, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Haki. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi dengan Pak Husni Tamrin ataupun dengan Pak Suwarno? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan Pak Warno dan Pak Husni. Mungkin Pak Warno dan Pak Husni bisa memberikan closing statement untuk kelas hari ini. Dimulai dari Pak Suwarno dulu. Monggo Pak. Terima kasih. Yang jelas di kontrak konsumsi tadi sudah diulas oleh Pak Husni. Saran saya ketika berkontrak itu atau mau ikut tender, pelajari dulu draft kontraknya itu. Ada yang draft kontrak misalnya kurang jelas, pada saat ada unwising, ya Bapak tanya, karena itu sebagai bekal untuk melanjutkan ke kontraknya. Kan waktu tender sudah diupload itu draft kontraknya. Lalu juga kaitan dengan uang muka, dilihat juga, kadang-kadang ngasih uang muka, kadang-kadang enggak. Saya kadang-kadang ada beberapa paket yang enggak saya pakai uang muka. Itu kan berpengaruh terhadap harga penawaran. Sehingga kalau misalnya itu nanti tidak ada uang muka, tidak boleh diadendum nanti. Oh, di draft kontrak tidak ada uang muka. Setelah berkontrak dikasih uang muka, itu keliru. Itu yang harus dilihat dulu di draft kontrak. Itu saran saya. Kalau yang lain sudah detail Pak Husni. Terima kasih. Baik, monggo Pak Husni. Baik, terima kasih Mbak Ubi. Paling tidak menjadi acuan bagi kedua belah pihak kalau memang betul-betul dokumen kontrak itu sangat penting sekali isinya. Karena apa? Sering sekali penyedia jasa itu tidak melihat isi dari dokumen kontrak itu. Paling tidak yang dilihat cuman lembar depan dan lembar belakangnya. Benar nggak nomor lembar depannya, benar nggak nama lembar belakangnya. Di tengah-tengahnya nggak tahu isinya. Paling tidak kedua belah pihak itu mencermati isi dari dokumen kontrak itu. Apalagi ada syarat-syarat umum kontrak dan ada lagi syarat-syarat khusus kontrak. Itulah yang harusnya diperjelas pada saat sebelum tanda tangan kontrak. Nah inilah yang perlu menjadikan perhatian kedua belah pihak. Karena apa? Kalau tidak diperhatikan itu akan menimbulkan perselisihan pendapat atau yang menimbulkan sengketa nantinya. Nah inilah yang kami harapkan tidak terjadi di dalam pelaksanaan kontrak. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian di dalam diskusi ini. Terima kasih kepada DPD IAPI yang memfasilitasi dari diskusi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bagi Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada fasilitator, juga Bapak Ibu peserta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya seluruh rangkaian kegiatan kelas daring hari ini telah kita lalui bersama. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya tentang materi ini bisa ditanyakan di WA Group, karena kebetulan Pak Husni dan Pak Suwarno juga sudah bergabung di WA Group. Terkait materi, rekaman kelas daring, dan sertifikat akan kami share di WA Group. Nanti jika WA Group sudah kami bubarkan, Bapak Ibu bisa bergabung di grup alumni IAPI Jatim di grup Telegram.
Di situ juga ada beberapa narasumber yang akan membantu Bapak Ibu jika ada pertanyaan terkait PBJ ataupun sharing informasi lainnya. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat, kebaikan, berkah, dan juga menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi yang menyampaikan dan mendengarkan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Husni dan Pak Suwarno, juga kepada Bapak Ibu sahabat pengadaan dan rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu, selamat berkumpul bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.